saya ingin nanya di bagian properti, tipe seperti apa yang layak untuk kita investasikan. Jika dana terbatas, metode saing KPR atau dana INF, apakah masih ada yang bisa dimanfaatkan? Dana INF. Kalau investasi yang paling bagus itulah leher ke atas. Anda harus cari-cari ilmu properti, cari kenalannya. Dan kayak hari ini yang murid saya, Dimas itu kan jagoan Chelsea. Saya belum pernah dapat untung dari Chelsea. Jadi mereka ya alangkah baiknya dia juga sempat suruh ngajar belum Chelsea dia. Udah kemarin di Property Revolution. Di Property Revolution. Sampai malam-malam katanya. Ya, tapi yang di sini belum. Oh belum. Oh nanti kita set aja Pak ya. Ya set aja suruh ngajar Chelsea itu seru juga. Hari ini begitu banyaknya Chelsea. Jadi kalau ditanya properti apa yang layak untuk kita investasi, jika dana terbatas, metode selain KPR atau dana IMF. Jadi satu saya itu dengan ilmu pengetahuan kita bisa dapatkan properti karyanya. Ada 4 ruko toh. Kemudian kita bangunkan, dapat untungnya 2 ruko, ya 2 ruko berarti gratis. Ada teknik juga yang tadi yang pun bisa jual murah, saya bisa begini karena bayarnya waktu laku. Nah kalau mereka mau bayarnya waktu laku, karena kita kasih keuntungan. Jadi pada waktu nego, Pak, harga 400 juta. 1M mau enggak? Plus saya kasih keuntungan 20%. Kerjasama. Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang butuh duit cepat enggak mau gitu ya. Kalau dia enggak mau ya pakai IMF. Tapi kalau mau, jadi dananya dari yang punya tanah. Loh kok yang punya tanah? Jangan berarti. Iya. Loh, Pak Tung melakukan berkali-kali ya, bukan hanya sekali ya, bangun berapa belas ruko gitu. Ya boleh dikata misalnya 16 ruko, saya untungnya itu 4 ruko gratis. 4 ruko gratis, oke. Nggak pakai modal, enggak. Jadi ya kita bangunkan, kita jualkan, bayar mereka 4 rukonya gratis. Saya kadang bisa 2 gratis. Itu yang paling bagus. Tapi itu biasanya harus dibayar, pakai modal dulu. Tapi kalau kita modalnya terbatas, ya nego sama yang punya untuk kita bangunkan, sedemikian sejualkan, kita nggak pakai modal. Terus sisanya itu kita dapat gratis rukonya. Oke. Sisa dari yang 2 tadi gratis Pak ya? Iya. Oke, saya nomor 4. Pak Tung, saya sekilas mendengar kalau dalam sistem perpajakan kita bisa menyiasati pengurangan pajak secara legal dengan investasi di bidang properti dan penggunaan badan usaha PT. Bukan PT, CV. CV ya. CV Pak. Apa benar adanya? Mohon petunjuk Pak Tung. Sebelum saya ucapkan terima kasih banyak atas panduan dan pesan dari Pak Tung. Salam sukses salam sukses, sehat dan bahagia untuk Pak Tung Sultin. Oke. Jadi pajak itu kalau di properti, contohnya begini. Rata-rata orang aktif income. Kalau dia kerja dapat aktif income, itu pajaknya bisa sampai 30 berapa persen? 35%. 35%. Progresif yang kerja. Tapi kalau Anda dari properti, misalnya dari sewa properti, itu 10% final. Nah terus strateginya gimana dari pengusaha? Kalau Anda pengusaha, ya silakan. Karena kan belum ada nilai jual nilai sewa objek pajak. SOP kan adanya kan nilai jual objek pajak. Kalau Anda dijual baru ada patokannya. Kalau sewa boleh nggak sewa harganya tinggi? Boleh. Nah kayak misalnya Laruno sekarang, ya sudah mulai saatnya mandiri Pak, gitu ya. Ya sudah propertinya saya milikin atau kita miliki berdua. Jadi maksudnya kan dulu sewa, sekarang sudah nggak sewa. Kita miliki berdua, Laruno sewa sama kita. Laruno sewa sama kita, gini nih. Perusahaan itu kalau dia kan kena pajak sampai 20%. Terus kemudian setelah kena pajak sampai 20%, kalau dia bagi hasil kena pajak lagi 10%. Jadi 30% loh. Ya enggak tepatnya 30% karena sudah dipotong 20 baru disuruh bayar 10% lagi. Contohnya gini. Labanya misalnya 1 miliar, berarti Anda harus bayar 200 juta untuk pajak perusahaan Anda. Terus Anda kan punya 800 loh. 800 Anda mau bagi semuanya. Anda kena 10% lagi, kena 80 juta. Jadi 28%. Kalau saya misalnya punya perusahaan, tapi properti saya miliki, atau saya yang nyicil propertinya, 1 miliar ini, boleh nggak properti saya sewakan 1 miliar? Boleh. Boleh toh? Boleh. Nah daripada saya bagi hasil, kena pajaknya total 280, mending sekarang sewanya 1 miliar. Sewa properti ke saya 1 miliar, boleh nggak? Boleh. Kalau sewa propertinya 1 miliar, otomatis pertanyaan saya, Anda bayar pajak berapa?
final 10%. Sedangkan laba perusahaannya 0. Namanya transfer pricing. Transfer pajaknya. Cukup jelas? Jelas. Yang lain cukup jelas. Pelan-pelan ya, saya ulangi. Jadi, untung 1 miliar, Anda mau bagi hasil semua, kena pajak dulu 200 juta. Jadi tinggal 800. Ya. 800 Anda dividen kena 10%. Berarti kena 80 juta. Anda bayarnya 280 juta. Okay. Tapi kalau Anda bagi satu yang namanya dari seolah-olah perusahaan ini menyewa kepada personal pribadi 1 miliar gitu ya. Ya kalau Anda tidak tega ya 900 juta lah. Untung perusahaannya 100 juta misalnya itu. 100 juta kan Anda bayar pajak misalnya masih kategori berapa ya, cuma 20 juta toh. 20 juta. Tapi yang 900 juta Anda bagikan udah nggak pakai udah nggak pakai pajak 10%. 10% final karena sewa itu kan 10% final. Jadi daripada bagi dividen mending terima dari sewa properti. Oke, berarti lebih ngirit toh? Iya. Satu. Masih banyak lagi. Kalau Anda properti itu bisa menghemat pajak luar biasa. Misalnya contoh, Anda deposito nih 1 miliar. Dapat bunga toh? Bunganya berapa? 6%. Potong pajak berapa? 20% dari? 6% ini kan? 6%. Oke. Sekarang 1 miliar saya belikan properti ini. Beli properti. Sewanya 3% only. 3%. Pajaknya? Pajaknya 10% dari 3%. Jadi berapa? Murah, ya? Dan final. Atau kalau Anda bisa sewakan 6% juga pas. Tapi tidak sewa properti anggap 3%. Anda kena pajak 10% final dari 3% sewanya. Iya. Terus properti Anda naik loh. Iya, naik terus di properti. Propertinya naik, misal kita ngomong, yes bagus, naik 10 kali lipat. 1 M jadi 10 M. Anda kena pajak 2,5% kalau jual. Kalau dijual kan, Pak? Nah, jadi berapa? 10 miliar jadi 2,5% berapa? 250 juta only. Tapi kalau Anda dapat income, aktif income 10 M. 9 M. Oke. Oh iya, 35%. Oke, CV. CV itu tergantung bentuk Anda. Kenapa CV seringkali menghematkan? Karena CV ketika bagi hasil sudah tidak kena pajak. 0%. Dan CV sekarang kalau omset Anda di bawah 4,8 miliar, pajaknya 0,5%. Final, Pak. Final. Ya. Ya mending CV aja gitu ya. Kecuali Anda kayak misalnya saya punya Indomaret, itu 3 tak jadiin 1. Supaya lebih dari 4,8 miliar. Ya. Kenapa? Karena ngitungnya 0,5% dari omset. Ya. Padahal labanya itu tipis banget. Kalau 0,5% saya mending bayar 20% dari profit. Ya. Saya ulangi ya. Kalau margin Anda tipis banget. Misalnya margin Anda cuma 2%. Kalau 2% berarti dikurangi 0,5%. 1,5%. 0,5% itu berarti pajaknya 25%. Dari 2% itu Pak ya? 2%. Padahal 2% itu gross misalnya, tergantung putarannya tuh. Iya. 2% gross belum dipotong karyawan, dipotong ini. Lah kalau kita 0,5% dipajakin, kita 1,5%. 1,5% dari omset masih gross, dipotong karyawan, koyong listrik. Iya. Mending saya punjul dari 4,8 miliar supaya dari untungnya. Nah kalau untungnya saya ternyata cuma terima 100 juta, ya apa-apa, kan 20%, kalau 100 ya 20 juta. Nah, daripada saya 0,5% tapi pingsan mati. Iya. Jadi satu CV 3 Indomaret gitu. Jadi supaya omsetnya lebih dari 4,8. Nah, itu ada aturan lagi. 4,8 ini CV-nya Anda hanya boleh 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Nah, sudah 4 tahun setengah ganti PT baru, CV baru. Ampun loh, ini sebetulnya ya yang nanya sih gitu ya. Oke. Nah, memang kalau CV kelemahannya apa? Anda tidak bisa utang bank. Iya. Utangnya orang pribadi. CV tidak bisa memiliki properti. Iya, properti. Nah, yang PT bisa memiliki properti. Tapi tidak masalah atau CV sewa. Jadi kita podo aja. Tapi ya ngurangin laba, tapi ya tidak ada lah. Kalau 0,5% harus bayar lah. Bayar. Oke.